Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dan minggu ini gue tidak ada ngomong sendiri karena airtime-nya Total Politik dikuasai oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Dan semuanya videonya Pak Anies kayaknya minggu ini sama Safari 24 ya minggu lalu. Dan ini satu-satunya di minggu ini video ngomong sendiri. Dan gue akan bercerita soal ibu kota negara baru yaitu Nusantara. Oke, kenapa gue mau bercerita soal ibu kota negara baru Nusantara? Ini bukan soal ibu kotanya sebenarnya yang mau gue ceritain, tapi soal isu ini, bagaimana isu ini dibahas. Pertama, harusnya Rabu lalu gue bersama Detikcom punya program kolaborasi Detikcom X Total Politik, yaitu program kolaborasi diskusi mingguan. Kalau lu tahu di Total Politik ada acara adu perspektif yang dulu pernah berhadap-hadapan kayak Sami Usama sama William Sarana dari PSI, terus Bang Hasan Nasbi dan Om Henry Satrio pernah beradu perspektif di Total Politik. Nah sekarang acara itu mau diadain di kanalnya Detikcom, ya live streaming dari Detikcom setiap hari Rabu jam 8 lu ikutin di Detikcom. Nah minggu lalu tuh harusnya temanya soal pemindahan ibu kota dan undang-undang ibu kota negara karena baru disahkan di DPR. Undang-undangnya udah siap untuk dijalankan dan berbagai macam respon itu muncul terutama dari kelompok-kelompok yang mengkritisi undang-undang tersebut, yang menganggap undang-undang itu bermasalah secara prosedural, ada yang mengatakan itu inkonstitusional. Ya seperti Bang Anto Malarangeng, kalau lu mau tahu lebih dalam kenapa undang-undang itu ibu kota negara baru otorita itu inkonstitusional, lihat di kanal YouTube beliau. Beliau menjelaskan bagaimana dalam konstitusi kita tuh nggak ada pengelolaan wilayah dengan otorita, yang ada gubernur, bupati, wali kota gitu. Nah sementara undang-undang ini akan membuat ibu kota baru itu juga akan dipimpin oleh kepala otorita, dan yang mana sudah banyak juga nama-nama kepala otorita yang dimunculkan gitu, yang juga dihebohkan nih ini gitu cepat pace-nya gitu isu ini gitu. Ada nama Ridwan Kamil, ada nama Ahok, Bambang Brojonegoro, dan ada juga seperti biasa politisi yang sangat kita tunggu-tunggu komentarnya, yaitu Bang Fadlizon ya, yang mengkritisi nama Nusantara. Nah ternyata dalam bahasa Kalimantan Timur Nusantara itu artinya kota atau apa gitu. Jadi memang ada istilah Nusantara itu sebagai bahasa yang merepresentasikan kota di Kalimantan Timur. Tapi menurut Bang Fadlizon Nusantara itu udah nasional gitu ya. Jadi ya ngapain, mending namanya Joko Widodo aja. Bang Fadlizon tuh apa ya, komentarnya nyelekit tapi out of the box gitu loh. Nyelekit dan out of the box, kadang-kadang lu kaget Joko Widodo. Bener sih gitu, gue agak setuju kenapa namanya nggak Soekarno gitu, atau Soekarno Hatta, kota Soekarno Hatta gitu, atau ya kayak di Amerika ibu kotanya kan Washington gitu. Nah berbagai macam keributan, isunya sangat luas melebar, termasuk juga komentar-komentarnya Bang Faisal Basri juga yang mengkritisi IKN. Tapi dari pihak pemerintah gue cuma mendengar argumen yang paling kuat itu adalah argumen-argumen ekonomi, yang mana pemerintah mengatakan bahwa ibu kota baru ini dibangun untuk menciptakan distribusi ekonomi lah antara barat dan timur dan lain-lain gitu. Namun yang nggak keluar adalah argumen-argumen politik dari pemerintah. Jadi kita kalau melihat di dunia, di berbagai macam tempat di dunia, misalnya negara-negara yang setelah kolonialisme itu memindahkan ibu kota negaranya itu nggak sedikit, banyak banget negara-negara yang setelah masa kolonialisme baru memindahkan ibu kota negaranya. Misalnya
Australia gitu setelah bergabung ke Commonwealth. Lalu mereka memindahkan ibu kotanya ke Canberra yang mana daerahnya lebih jauh, terisolir gitu ya. Karena ada dua kota yang begitu hegemon di Australia, yaitu Melbourne dan Sydney. Jadi karena kuatnya kompetisi antara kedua kota ini sehingga diputuskan untuk menjaga integrasi bangsa, ibu kota negara itu diletakkan di Canberra, daerah yang tidak terlalu baik sebenarnya secara posisi gitu. Nah terus di Brazil misalnya, Brazil tuh ada dua kota besar yaitu Sao Paulo sama Rio de Janeiro. Klub bolanya apa ya itu? Gue nggak tahu. Neymar dari mana tuh? Corinthians itu di mana? Lupa gue, nggak tahu gue kota-kotanya, lupa kalau Brazil. Nah dua kota yang di Brazil itu yang menjadi hegemon dan dua-duanya adalah pusat pertumbuhan ekonomi ya, Rio dan Sao Paulo itu. Kemudian pemerintahnya ketika itu mendirikan ibu kota barunya di Brasilia yang lokasinya itu juga lebih ke dalam gitu. Yang mana itu posisinya dekat dengan sungai Amazon, dengan hutan Amazon gitu. Nah itu juga terjadi di hal yang sama juga terjadi di Pakistan, yang mana dulu ibu kotanya di ibu kota kolonial itu Karachi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonominya, aktivitas ekonominya. Kemudian dipindahkan ke Islamabad yang mana itu lebih dekat dengan pegunungan Himalaya gitu. Di Myanmar juga gitu, ibu kota barunya jauh dari pusat keramaian karena mereka berpengalaman sekali dengan berbagai macam tindakan junta militer. Nah, yang ingin gue sampaikan adalah ibu kota negara itu di berbagai macam tempat di dunia dipindahkan itu dalam rangka argumennya argumen politik. Karena memang tidak pernah ada ya kota-kota baru yang menjadi ibu kota negara itu secara ekonomi itu tumbuh menjadi sebuah hegemon baru gitu. Karena ekonomi itu logiksnya adalah supply and demand, bukan power kekuasaan legitimasi legal formal gitu, tapi supply and demand. Ketika posisinya strategis, ketika di situ banyak banyak transaksi ekonomi, banyak populasinya, maka di situ akan tumbuh ekonomi gitu. Nah, ini juga kita belajar dari Washington DC misalnya di Polkot River. Di situ dibangun ibu kota setelah 6 tahun Amerika merdeka, ya, Independence Declaration itu. Setelah itu dibangun ibu kota di situ karena alasan posisinya lebih menjangkau semua bagian Amerika yang terbelah antara selatan dan utara ketika itu, di mana utara itu basis ekonominya adalah perdagangan dan industri, selatan itu perkebunan gitu. Jadi ibu kota negara itu di Polkot River itu untuk menengahi itu. Jadi alasan-alasan pemindahan ibu kota itu adalah alasan-alasan politik. Yang mana ini nggak keluar dari mulut penyelenggara negara, gue lihat gitu. Alasan-alasan politik, kenapa di Kalimantan itu kan lebih terisolir? Oh iya memang benar, lebih terisolir sehingga posisi pangkalan militer kita memiliki lahan yang besar untuk berbagai macam aktivitasnya gitu. Sehingga negara hadir di pelosok-pelosok Indonesia, termasuk di mana di Indonesia Timur terjadi banyak gerakan-gerakan KKB gitu, yang mana akhirnya negara ibu kota negara yang dipindahkan ke Kalimantan Timur membuat posisi dan menghadirkan negara di daerah-daerah yang bertikai gitu. Nah, sehingga gerakan-gerakan ini dapat langsung berhadapan-hadapan dengan simbol negara, dan itu membuat integrasi nasional terjaga gitu, membuat persatuan negara itu terjaga gitu. Nah,
Jadi argumen-argumen politik macam ini yang kita nggak tahu, nggak pernah dengar gitu dari penyelenggara negara bahwa ibu kota baru yang berada di tengah-tengah ini adalah nasional the bridge of nation gitu. Jadi dia menjadi jembatan dari kenegaraan. Lupakan dulu argumen ekonomi dan lain-lain gitu ya. Menurut gua kalau argumennya ekonomi, gua nggak tahu ya kenapa gua agak terganggu, karena memang faktanya memang ibu kota baru tidak pernah menghadirkan keuntungan ekonomi yang secara signifikan dirasakan oleh sebuah negara gitu. Dan bahkan dia tidak pernah lebih besar daripada kota-kota sebelumnya yang sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu gue sarankan kepada pihak pemerintah gitu untuk mengexercise atau menggunakan dan menyusun argumentasi-argumentasi politik, karena ibu kota itu adalah simbol politik, bukan simbol ekonomi gitu ya. Apabila dia berdampak secara ekonomi, itu merupakan impact saja dari perpindahan ibu kota. Tapi ini adalah sebuah garansi kehadiran negara di berbagai macam tempat di Indonesia. Nah, lagi-lagi balik ke program gua di detik.com dan Total Politik itu, gua akhirnya kesulitan gitu mencari narasumber yang mau bicara tentang tema ini. Ya, karena dari pihak pengkritik waktu itu sudah setuju mau datang, ada Bang Faisal Basri udah setuju, tapi dari pihak pemerintahnya itu ganti-ganti gitu. Karena mungkin gue nggak tahu apakah ketika undang-undang itu disahkan argumentasinya udah disiapkan semua, atau udah ditunjuk siapa yang harus bicara, siapa yang harus menjelaskan, nggak ditunjuk juga. Bahkan setelah Bu Sri Mulyani konferensi pers pun tidak ada juga pihak dari Kementerian Keuangan yang bisa menjelaskan bagaimana mekanismenya ibu kota negara ini, dan termasuk apalagi menyusun argumentasi-argumentasi politik tadi gitu. Oleh karena itu gua harapkan ya, kita berharap bahwa kita mendapatkan penjelasan yang utuh, penjelasan yang runtut ya mengenai ibu kota ini. Gua nggak anti dengan pembangunan ibu kota ini mau di saat COVID pun gitu ya, karena hari ini tuh kita perlu simbol-simbol untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini nggak berhenti, kita ini masih berlari gitu, nggak anti gitu ya. Tapi gue nggak tahu karena banyak yang disembunyikan, mungkin kita nggak pernah tahu apa yang disembunyikan, kita nggak pernah tahu apa yang tidak dikatakan. Kita tidak pernah tahu argumentasi-argumentasinya secara lengkap gitu. Nah, oleh karena itu, ayolah kita terbuka untuk mendiskusikan tema ini sehingga trust muncul satu sama lain dan program ini bisa melangkah lebih jauh dan memberikan kebaikan yang lebih besar untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia. Mungkin itu aja, sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Dah.